Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita dalam program acara Sering Sharing. Sering ringan, biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat amat luar biasa dan istimewa. Beliau ini seorang akademisi, beliau ini juga seorang ustadz dan juga ekonom. Siapa lagi kalau bukan Al-Ustadz Muhammad Rubiul Yatim SE.MA. Masya Allah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Di tengah kesibukan beliau sebagai seorang akademisi dan juga sebagai seorang mentor terkait dengan ekonomi, beliau berkesempatan untuk bersamai kita pada siang hari ini. Tentunya insya Allah kita akan membahas atau berdiskusi terkait dengan ekonomi, Ustaz ya. Baik. Perlu kita ketahui bahwa ekonomi ini menjadi hal yang paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Di samping sebenarnya tuh semuanya penting, epolek sosbud hankam lah kalau kita sebut itu. Bahkan Islam tuh harus mengenal semuanya, tidak boleh secara parsial. Jadi kalau kita umat Islam terus tidak mengurusin ekonomi, ini justru hal yang salah juga. Lalu mungkin pertanyaan yang ingin kami sampaikan, Ustaz, bagaimana sebenarnya Islam itu memandang ekonomi, Ustaz? Nah, kemudian nanti sedikit kita singgung terkait dengan perbankan. Sebenarnya bank itu apa sih? Kemudian apakah semua bank itu riba? Dan bagaimana kemudian solusi agar kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ini bisa memenuhi kebutuhan ekonomi yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan kalau sekarang ini kita lihat fenomena yang sangat amat luar biasa, bahkan ada cara pintas untuk memenuhi ekonomi dengan judi online ataupun pinjaman online, dan ini kemudian bisa merusak tatanan sosial di masyarakat yang sangat merusak dampaknya. Bahkan ini menjadi musuh kita bersama dan diserukan oleh presiden kita, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto, agar semua elemen masyarakat untuk bersama-sama memberantas yang namanya judi online. Nah, ini mungkin bisa kita jelaskan lebih dulu, Ustaz. Apa sih sebenarnya ekonomi dalam Islam itu? Fadhil, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Ustadz Dr. Stajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wassabihi wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'da. Bicara tentang ekonomi, sesungguhnya ini bicara hal yang sangat krusial dan penting bagi umat Islam. Kalau kita lihat ayat Al-Quran, ayat terpanjang di Al-Quran itu justru bicara tentang ekonomi. Bukan bicara tentang sholat, bukan bicara tentang puasa, bukan bicara tentang hari kiamat, bukan bicara tentang siksa kubur, tapi bicara tentang ekonomi, yaitu surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 282. Satu halaman itu ya bicara tentang orang beriman bagaimana ketika bertransaksi tidak secara tunai itu harus melakukan catat mencatat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu ila akhir ayat. Jadi orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk melakukan pencatatan dalam transaksi tidak tunai, dan kita hari ini kan lihat bagaimana banyak aktivitas pinjam meminjam, banyak aktivitas ekonomi itu berhubungan dengan akad yang sifatnya tidak tunai. Nah, fenomena ini sebenarnya harus menjadi perhatian kita. Jadi ekonomi Islam harus menjadi hal yang serius sekali dipahami oleh umat. Yang kedua, kalau kita telaah dari 24 jam Allah berikan waktu hidup buat kita, itu sebagian besar isinya aktivitas ekonomis, ya, mulai dari bangun tidur, kemudian kita keluar, berangkat bekerja, ya, mungkin membeli bensin, membayar ongkos naik kereta, ongkos naik MRT dan sebagainya, itu transaksi ekonomi. Itu belum makan siangnya, parkir, parkirnya. Jadi sebenarnya harusnya umat Islam itu jauh lebih mengetahui dan memahami tentang ekonomi syariah. Dan ada lagi satu hadis yang justru menjadi hal yang harus kita stressingkan. Di padang mahsyar itu nanti ada 4 pertanyaan yang Allah ajukan kepada setiap hambanya. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba ya sebelum ditanya 4 perkara, ya, tentang umurnya, tentang jasadnya, tentang ilmunya, dan tentang harta. Ini 2 pertanyaannya.
dari mana didapatkan dan kemana disalurkan. Itu artinya umat Islam harus paham tentang ekonomi syariah. Karena dia ditanya dua ya, dari mana datangnya dan dari mana dia salurkan. Nah, namun memang inilah kendala ya, umat ini kebanyakan bahasnya tentang masalah fikih, toharoh, ya, tentang sholat, ya, kajian kitabnya nggak selesai ke belakang-belakang, padahal para ulama kita sudah menulis ya kitab-kitabnya tentang masalah ekonomi, babul buyuk, babul jual beli, ya, tentang mudarobah, tentang musyarakah, tentang murabahah, tentang wakaf, ya, tentang jual beli yang begitu detail, ya. Tapi sayang ini belum ditelaah lebih lanjut, ya. Dan bahkan kalau kita kembali kepada histori sejarah, kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama kita itu bukan hanya kitab tentang fikih, ada kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid, ya, ada kitab Al-Kharaj kayak Abu Yusuf. Itu baru-baru awal ketika Islam berkembang yang sebenarnya bicara tentang ekonomi. Jadi memang ya, bicara ekonomi dari perspektif Islam sebenarnya satu hal yang sangat penting, dan itu harusnya bisa menjadi concern umat Islam untuk bisa menjaga dia mendapatkan rezeki yang halal dan tidak terjerambab dalam rezeki yang haram. Mungkin begitu sebenarnya. Kalau kita lihat dalam banyak sejarah gitu kan, Nabi kita juga termasuk ekonom yang handal. Betul. Ini sebenarnya apa sih yang bisa kita ambil teladan dari beliau ketika menjadi seorang ekonom, Ustaz? Ya. Kan mohon maaf, kemarin kan sempat ada salah satu, mohon maaf bukannya ini ya, kan kalau Rasulullah dibilang pemuda pemalas itu rasanya ya mohon maaf kita sebagai umat Islam agak kecewa sedikit tuh. Cuman perlu kita sampaikan juga bahwa Nabi Muhammad itu adalah ekonom yang sangat handal bahkan sejak muda. Lalu apa yang bisa kita teladani dari beliau? Mungkin bisa kita sampaikan. Betul, subhanallah ya. Bicara tentang profil Nabi kita Muhammad SAW, ini bicara profil manusia yang paripurna ya, insan kamil dalam bahasa agamanya. Jadi Nabi Muhammad dia sebagai seorang ya, Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad sebagai seorang kepala negara, Nabi Muhammad sebagai seorang ayah, Nabi Muhammad sebagai seorang jenderal perang, Nabi Muhammad sebagai seorang ya guru, ya, dan Nabi Muhammad juga sebagai seorang ekonom, ya, sebagai seorang pebisnis. Sejak muda sudah dilatih bagaimana dia menggembala kambing, ya, usia-usia masih kecil, kemudian diajak oleh pamannya berdagang ke Syam, ya, ke berbagai negara, dan bahkan ketika usia-usia menjelang beliau menikah, dipercaya oleh Siti Khadijah dengan akad mudharobah bagi hasil. Wow. Ternyata mudharobah ya. Mudharobah. Ini klik yang sangat luar biasa ini. Ternyata akadnya adalah mudharobah. Masya Allah. Ya, jadi mudharobah itu akad yang terjadi dengan dua pihak. Pihak yang pertama adalah sohibul mal atau pemilik modal. Pihak yang kedua adalah mudharib, si pengelola. Jadi Siti Khadijah seorang ya janda yang kaya raya, ya keturunan bangsawan, wanita yang cantik jelita, itu kemudian mempercayakan hartanya untuk dikelola kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tanpa dilepas, ada orang kepercayaan Siti Khadijah yang mengikuti bagaimana cara dagang Nabi Muhammad. Dan itu setiap dagang di negara-negara yang dikunjunginya, itu luar biasa keuntungannya besar. Karena memang selain karena sifat kejujuran Nabi yang memang tidak tertandingi, yang kedua karena kepiawaiannya dalam berbisnis. Nah ini yang memang kemungkinan perlu kita cari dan kita gali untuk menjadi ya inspirasi buat umat Islam hari ini. Ya, jadi berdagang itu suatu hal yang bukan untuk sebatas mencari keuntungan dengan menghalalkan segala cara kita. Ya, banyak orang bilang ya, dagang bisnis itu kotor. Ya. Itu bukan bisnis yang kotor, pelakunya yang kotor gitu ya. Justru bagaimana Islam mengajarkan bisnis itu menjadi pintu surga. Dalam satu hadis dikatakan ya, seorang pedagang yang jujur, seorang pedagang yang amanah, nanti tempatnya di surga bersama para nabi, para sahabat, dan siddiqin. Coba bayangkan kalau kita ingin dapat level bersama dengan nabi, jadi pedagang gitu. Tapi yang jujur, yang amanah, insya Allah itu cara ya, pintas masuk surga bersama nabi. Masya Allah. Bahkan kalau kita lihat, tidak hanya beliau, itu menular juga kepada Abdurrahman bin Auf, yang mana sangat luar biasa gitu kan.
Bahkan saking-sakingnya, kalau kita lihat sejarahnya, saking pengennya tidak dihisap hartanya, sampai beliau membeli kurma busuk, dan ternyata dari kurma busuk tersebut malah justru mendatangkan keuntungan yang sangat amat luar biasa. Betul. Jadi kan ya ini suatu apa ya, keteladanan yang tidak pernah lekang oleh waktu, dan mungkin sampai sekarang kalau pedagang-pedagang itu mencontoh Nabi kita dan juga para sahabat yang di masa itu, mungkin ya kita benar-benar akan saling memberi manfaat. Tidak hanya sekedar mencari keuntungan, bahkan yang penting seuntung besar dan untuk dirinya sendiri, lalu lupa dengan orang-orang sekitarnya. Lalu Ustaz, ketika kita berbicara tentang ekonomi, ini kan biasanya nggak jauh dari bank, Ustaz. Nah, ini kan sebenarnya sangat krusial ketika kita sebenarnya bank itu apa sih, Ustaz? Nah, ini kan orang biar tahu itu sebenarnya makna bank itu apa sih? Apakah bank itu, bahkan mohon maaf, sekarang ini orang banyak berhijrah gara-gara kerja di bank, misalkan dia keluar dari bank dan lain sebagainya lah, dan justru keluar dari bank itu menyusahkan diri mereka sendiri gitu. Memang kita sepakat, Ustaz, bahwa riba itu adalah dosa besar, dan riba ini sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Bahkan dosa paling kecil dari riba itu seperti kita, mohon maaf, mensetubuhi ibu kandung kita. Karena naudzubillah min dzalik. Maka mungkin perlu kita garis bawahi, sebenarnya bank itu apa? Kan kita kalau bicara ekonomi nggak bisa jauh-jauh dari bank. Apalagi saat ini semua orang hampir bertransaksi itu tidak bisa lepas dari bank, apapun itu. Kan kita mau naik, mohon maaf, ojek online, belanja online dan sebagainya, itu sebenarnya ada perantara pihak ketiga, yaitu perbankan. Nah, mungkin hari ini biar pemirsa kita juga sedikit tercerahkan, sebenarnya bank itu apa, Ustaz? Iya. Masya Allah ya. Jadi kalau bicara rezeki Allah ya, di dalam Al-Quran kan jelas bahwasanya memang Allahu yarzuqu wa yabsut. Jadi rezeki hamba-hambanya Allah itu ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan ya. Jadi ada yang mengkaya raya, ada yang memang miskin. Nah, jadi fenomena ini fenomena yang real, nyata, yang tidak bisa kita hapuskan. Ya, adanya orang yang kaya itu menjadi pintu bagi yang kaya untuk bisa membantu yang miskin. Ada yang miskin itu menjadi sarana agar dia bisa ya melakukan aktivitas yang sifatnya bekerja sama dengan orang kaya. Nah, disinilah kalau kita bicara tentang adanya takdir Allah yang kaya dan miskin, lembaga perbankan itu berada di tengah-tengah dia. Ya, makanya kita kenal bank itu sebagai lembaga mediasi atau intermediary. Ya, intermediary antara siapa? Antara orang yang kaya, ya, yang rich, yang the have, dengan orang yang miskin, orang yang poor, yang the have not, tidak punya. Jadi bagaimana bank menjadi mediasi antara orang kaya yang meletakkan uangnya di bank, ya, jadi diajak orang-orang kaya, yuk kamu bersimpan uangnya di bank, selain untuk keamanan juga bisa untuk diinvestasikan. Nah, sementara orang yang kekurangan uang bisa dia datang ke bank untuk mengajukan pinjaman atau pembiayaan. Nah, jadi bank itu fungsi utamanya sebenarnya itu dia, lembaga intermediari ya, sebagai mediasi antara orang kaya dan orang miskin. Nah, memang kemudian di dalam Islam itu kembali lagi ada rambu-rambunya, ya, ada kaidah-kaidahnya. Di antaranya adalah kaidah ketika kita mencari rezeki, maka jangan memasuki ranah-ranah yang haram. Nah, di antara ranah yang diharamkan dalam transaksi ekonomi itu di antaranya adalah riba. Riba itu secara bahasa kan az-ziyadah, ya, tambahan. Tambahan apa? Tambahan dari harta yang kita dapat dengan cara yang batil. Jadi ketika tambahannya tidak batil ya bukan riba. Tapi ketika dia tambahannya dengan cara yang batil, dia riba. Bagaimana maksudnya? Nah, maksudnya dia melakukan satu aktivitas bukan dengan aktivitas yang sesuai dengan syariah, misalnya jual beli, investasi, tapi kemudian dia bisa dapat tambahan. Berarti dengan cara dengan pinjam meminjam. Nah, pinjam meminjam uang yang kemudian dipatok kembalinya dengan tambahan. Nah, ini yang kemudian menjadi pintu peluang terjadinya riba. Ya, riba memang secara hukum syariahnya clear, haram di dalam Islam. Ya, Al-Quran sampai 4 ayat kan, proses pengharamannya. Hadis juga jelas ketika Nabi Isra Mi'raj, ya, di antaranya Nabi melihat ada orang yang perutnya sebesar rumah dan di dalamnya ada ular besar gitu. Lalu ditanya oleh Nabi kepada malaikat Jibril, siapa itu ya Jibril?
itu adalah hamba umatmu yang di dunia suka makan riba kan gitu ya. Alhamdulillah. Jadi memang kalau masalah ribanya sepakat itu semua haram. Nah, apakah kemudian bunga bank itu riba? Memang ini sempat Ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat ya. Nah, di tarjihnya Muhammadiyah, kemudian Bahasul Masailnya NU, itu juga ada perbedaan pendapat yang kemudian namun oleh Majelis Ulama Indonesia keluar fatwa nomor 1 tahun 2004, bunga bank sama dengan riba ya, dikarenakan dia masuk klasifikasi pinjam meminjamnya ini sama dengan ya riba yang jatuhnya riba jahiliyah ya. Jadi ada tambahan. Nah, tinggal sekarang bagaimana solusinya? Solusinya alhamdulillah ya, di Indonesia sudah tumbuh ekonomi syariah. Ya, sejak tahun 91 ada Bank Muamalat Indonesia, tahun 98 muncul Bank Syariah Mandiri, kemudian terus berkembang hingga hari ini. Kalau bank umum syariahnya atau bank yang syariah yang besar mungkin sekitar 23 bank syariah yang besar-besar. Ya, belum yang unit usaha syariah. Ya, nanti ada lagi BPR syariah. Jadi sebenarnya kita ini di Indonesia sangat bersyukur ya, negara ini dengan KNEKS ya, Komite Nasional dan Ekonomi Keuangan Syariah, itu pintu ekonomi syariah dibuka. Cuma memang sayangnya nih market share-nya ya, umat ini masih belum paham dia tentang ekonomi syariah, sehingga masih sukanya ya bertransaksi yang bagi mereka yang mungkin simple lah ya, nggak bingung istilah-istilahnya. Bahkan ada yang sampai beranggapan bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Waduh, ini kan bahaya ya. Jadi yang menyebabkan perbedaan itu pertama adalah faktor akad. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, kan begitu ya. Penuhilah akad-akad itu. Jadi sesuatu akad itu bisa membuat menjadi perbuatan jadi halal dan haram. Nah, di sini yang kemudian kita perlu pahami, jadi bukan sebatas prakteknya yang kelihatan di depan mata sama, tapi justru esensi akadnya itu yang dilihat. Nah, jadi memang perlu penggalian lebih dalam dan perlu sosialisasi yang banyak di kalangan umat, sehingga akhirnya kita betul-betul bisa memahami ekonomi syariah. Di Indonesia sudah melahirkan bank syariah dan bahkan menjadi benchmark di negara-negara lain. Alhamdulillah. Ya, ini menjadi satu hal yang anugerah yang harusnya disokong oleh umat Islam. Ya. Namun ya namanya masih baru berkembang, masih belajar, tentu banyak kekurangan-kekurangan. Bukan kemudian dihakimi lalu kemudian ditinggalkan. Ya, kemudian bank syariah tidak syariah, bank syariah sama saja lalu kita tinggalkan loh. Justru kita harus bagaimana sama-sama memperbaiki. Kita kasih masukan ya, bagaimana duduk para alim ulama, duduk para ahli ekonomi, duduk cendekiawan. Yuk kita bagaimana membesarkan ekonomi syariah ini bersama-sama. Mungkin ini yang perlu jadi perhatian bersama. Masya Allah. Ya, bank tadi sudah. Berarti kan bank itu adalah lembaga intermediasi atau lembaga intermediari antara orang yang kelebihan harta dengan orang yang kurang atau kurang harta, kemudian diikat dalam satu klausul yang telah ditentukan oleh regulator, kalau nggak salah begitu saja. Lalu terkait dengan ini Ustaz, apakah kemudian ekonomi ini bisa kita kaitkan juga dengan wakaf Ustaz? Nah, ini kan kadang-kadang kita memaknai wakaf itu sendiri kan, mohon maaf saat ini kan sebenarnya sedang digenjot dan sedang gencar sekali ini program dari Badan Wakaf Indonesia. Bahkan ada, kalau nggak salah tanggal 22 Desember besok itu ada wakafran kalau nggak salah. Nah, ini kan juga menjadi pintu masuk bagi kita semua, baik kalangan milenial ataupun kalangan Gen Z ini kan, untuk kemudian bisa melek apa itu wakaf. Nah, mungkin sedikit bisa kita singgung Ustaz, apakah kemudian wakaf ini bisa kita jadikan solusi juga untuk menjalankan roda ekonomi khususnya bagi umat Islam ataupun lebih banyak lagi maslahat untuk bangsa dan negara kita. Baik ya. Jadi memang sumber pemasukan negara di dalam Islam itu sebenarnya banyak. Ya. Kalau kita kan kenalnya pajak aja. Betul. Nah, pajak juga lagi rame juga kan. Katanya ini naik. Udah selain naik juga dianggap pajak ini ya pemungut pajak ini masuk neraka gitu ya. Ada sebagian seperti itu. Jadi memang repot ini, memang ya diskusinya cukup banyak lah. Namun kalau kita gali sumber pemasukan negara dalam Islam itu ada zakat, dan zakat itu ada banyak pecahannya. Ada zakat fitrah yang di bulan Ramadan ketika kita hidup hingga 1 Syawal ya. Lalu ada zakat mal. Zakat mal ini pecahannya banyak ini.
Ya, ada zakat harta emas dan perak mata uang, ada zakat pertanian, ada zakat peternakan, ada zakat barang tambang. Yang ini sebenarnya kalau dikelola saja, subhanallah, ini negara kita kan kaya sekali dengan Sangat. barang tambang, kaya sekali ini. Tapi ini kan masalah ya pengelolaannya ya, birokrasi yang orang berada di pemangku kepentingan ini yang harusnya memang paham, dan ini menjadi sumber buat negara. Nah, selain zakat, kita ada yang namanya infak, ya, infak sedekah. Nah, infak sedekah ini tentu tidak ada batas minimal pengeluarannya dan batas minimal harta yang kena, ya. Kalau memang dia punya rezeki, dia ingin berinfak sedekah, bisa. Ya, ada juga yang namanya wakaf. Nah, wakaf ini yang kelihatannya memang mungkin di kita lebih cenderung wakaf diasosiasikan dengan tanah kuburan. Ya, tanah kuburan, pondok pesantren, masjid. Pesantren, bangun masjid, ya, hanya itu aja, ya, sekolah ini fisik aja. Iya, betul. Padahal ya pintu wakaf ini terbuka luas. Ya, sekarang ada yang namanya wakaf tunai. Ya. Jadi artinya wakaf tunai apa? Kita berapapun uang yang kita punya bisa kita niatkan, kita akadkan uang itu untuk kepentingan umat. Ya. Nah, nanti uang ini diserahkan kepada lembaga wakaf, ya, orang-orang yang mengelola wakaf, dan itu uangnya nanti tidak boleh digunakan langsung habis. Ya. Nah, ini yang membedakan dengan sedekah atau infak. Kalau infak kita kasih sekali, misalnya buat orang itu bayar uang sekolah atau buat dia makan, maka ketika sudah bayar uang sekolah, dapat pahala, lalu selesai. Ya, lalu dia makan, selesai. Tapi kalau wakaf, uang itu nggak boleh langsung dikasih kepada infak itu. Dikelola dulu uangnya, lalu ada profit. Nah, profitnya itu yang digunakan untuk kepentingan umat. Menarik sekali yang pernah saya dengar dari Dewan Pengawas Syariah yang Majelis Ulama Indonesia, Bapak Dr. Oni Sahroni, ya, saya ingat saya, dia pernah mengatakan, di Universitas Al-Azhar Kairo itu sekolah gratis semua itu, ya, dari TK sampai S3 free. Dan itu dari mana dia bisa membayar tanpa ada beban buat negara? Dari pengelolaan dana wakaf. Ya, jadi uang wakaf itu dikelola dengan profesional, dengan amanah, lalu keuntungannya itu buat membiayai orang-orang yang sekolah. Jadi sebenarnya potensi wakaf ini dahsyat, ya, sangat besar. Jadi akan membangun ekonomi umat, akan mendorong umat ini bisa menjadi lebih mulia. Ya, Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kadal fakru ayakuna kufran, kan, bagaimana orang-orang yang fakir itu potensi besar untuk jadi kafir. Dan fakir itu karena ekonomi, kan? Jadi ketika ada peran sini wakaf yang bisa mengangkat derajat dia tadinya fakir menjadi orang agnia, maka insya Allah dia tidak akan pindah akidahnya. Ya, kita sering dengar bagaimana orang bisa pindah agama hanya karena Indomie, satu dus dua dus Indomie, karena pekerjaan. Tanggung jawab kita itu. Tanggung jawab kita bagaimana ya bisa kita nih uang kas masjid yang ratusan juta itu bagaimana bisa dikelola dalam dana wakaf dan bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah itu akan sangat membantu untuk kemaslahatan umat. Masya Allah. Terakhir Ustadz, sebelum kita tutup, kita kan sering mendengar green economy atau ekonomi hijau. Ini sebenarnya apa sih sebenarnya ekonomi hijau itu, Ustadz? Kan sering kali kita dalam debat-debat calon gubernur ataupun calon bupati bahkan sering disinggung apa sih sebenarnya ekonomi hijau. Mungkin kan menjadi pengetahuan juga bagi para pemirsa kita agar menambah hazanah keilmuannya tentang ekonomi ini, agar semangat juga dalam bertransaksi ekonomi lah bahasanya seperti itu. Fadil. Iya, memang United Nations atau PBB itu mereka di tahun 2018-an ya, itu mereka sudah membuat yang namanya SDGs ya, Sustainable Development Goals. Jadi ada sekitar 18 sampai 20 SDGs yang menjadi patokan bagaimana setiap negara itu membangun aktivitasnya termasuk bidang ekonomi. Nah, ekonomi yang dikembangkan dalam SDGs itu adalah ekonomi yang bukan semata-mata mengejar profit, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, ya, aspek people, orang, dan aspek lingkungan. Ya, 3P lah istilahnya, ada profit, banget itu. ada people, ada place, kan gitu ya.
Nah, ini sebenarnya dari Nabi Muhammad juga udah Iya, diajarkan. betul. Benar-benar diajarkan, memang kitanya aja yang ya Baru nggak. sukanya ngambil-ngambil dari barat. Seolah-olah keren, hebat ya, barat. Padahal Nabi sejak awal Al-Quran sudah mengarahkan kita untuk berpikir sampai jauh ke depan. Andai kata kamu tahu besok kiamat dan di tanganmu ada biji tanaman, ada benih, tanam. Ya, bukannya kita kemudian buang lalu sholat lalu ini enggak, justru tanam. Ini kan sustainable development ini ya, untuk berkelanjutan. Nah, jadi green economy itu atau ekonomi hijau memang ekonomi yang mengarah kepada bukan semata-mata profit ya ketika kita berbisnis, tapi juga harus memperhatikan faktor sosial masyarakat dan juga faktor lingkungan. Hari ini kan banyak sekali para pebisnis kita yang kok jangan profit. Yes. Akhirnya masyarakat dirugikan. Lingkungan rusak, ya negara kita termasuk yang lihatlah itu, ya kemarin ada banjir segala macam ya, tambang mineral itu hancur lingkungan. Ada apa? Harusnya kan tidak begitu, ya. Allah kasih rezeki kepada kita barang tambang mineral bukan untuk menyengsarakan, harusnya untuk memakmurkan, mengangkat harkat derajat bangsa Indonesia. Nah, ini mungkin ya satu hal yang perlu kita gali. Di Islam itu sudah ada itu ya, banyak sekali sumber-sumber dalil Quran, dalil hadis yang menggambarkan bagaimana sustainable development, bukan hanya baru-baru ini tidak ya. Jadi kira-kira begitu green economy yang perlu kita lihat dalam perspektif Islam. Masya Allah, sangat luar biasa. Wah, ini kalau kita lanjutkan bisa jadi lebih dari 2 jam ya, Ustaz. Mungkin terakhir Ustaz, pesan untuk para pemirsa kita agar benar-benar hari ini kan sedang marak judul dan sebagainya. Ini kan juga menjadi, itu kan salah satu transaksi ekonomi tapi yang haram, Ustaz. Betul. Hari ini bagaimana cara menyemangati para pemirsa kita ataupun nanti siapapun yang menonton acara ini agar mereka itu benar-benar bersemangat dalam mencari atau bertransaksi ekonomi, tapi ekonomi yang halalan dan juga thayyiban. Agar dia itu juga bisa selamat dunia dan juga selamat akhirat. Betapa tidak kita lihat saat ini sering kita lihat bahwa orang yang bergelimang harta, bergelimang dan lain sebagainya lah, itu justru berakhir di penjara dan sebagainya. Itu kan menjadi pelajaran bagi kita. Mungkin silahkan Ustaz, pesan untuk para pemirsa kita agar semangat untuk mencari yang halal dan juga thayyib. Baik, Masya Allah ya. Ada satu athar ya, ada yang mengatakan hadis atau yang mengatakan athar ya. 9 dari 10 pintu rezeki itu di perdagangan ya. Jadi artinya kalau kita ingin jadi orang yang berpeluang jadi orang kaya, punya harta banyak, memang masukilah dunia bisnis, dunia ekonomi. Tetapi bukan yang menghalalkan segala cara, bukan yang masuk ke ranah-ranah yang diharamkan ya. Judi, kemudian riba, kemudian dengan cara korupsi, mencuri, merampok, mengambil yang bukan haknya. Nah, itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia dapat lalu dia pergi umroh, dia bangun masjid, dia santuni anak yatim, dia pikir itu akan menghapus. Tidak. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu zat yang baik, zat yang maha suci, tidak menerima kecuali yang baik dan suci saja. Jadi ini yang harus kita pahami. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Semua kita akan ke alam akhirat dan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan. Maka ketika kita berpikir instan, ingin jadi orang kaya dengan judi online, padahal nggak bikin kaya juga, karena yang menang itu sudah disetting. Dan mana pernah mau bandar kalah. Jadi inilah kebodohannya kita kan. Tapi itu memang masalahnya candu sih. Ya, orang kalau udah kena candunya, mau dibilang apa juga susah. Nah, ini ya harus diberikan pemahaman. Ya. Kedua, pinjol ini biasanya yang buat juga orang judol ini ya. Si pemiliknya orang yang sama. Dan ini akhirnya apa? Akhirnya menjadi lingkaran setan yang nggak putus-putus. Terus-terusan terikat oleh pinjaman online, kena bunganya, menjadi riba berlipat ganda. Sudah banyak korban ya, meninggal dunia, bunuh diri, ya segala macam. Jadi tentu saya berpesan pada diri saya sendiri dan kepada semua pemirsa, ayo kita sama-sama berikhtiar mencari rezeki Allah dengan cara yang halal dan thayyiban. Ya, halal dan baik. Dan kemudian kalau ingin jadi orang kaya, ya masukilah dunia bisnis. Kalau jadi pegawai negeri, ASN, ya itu yang 1%-nya tadi tuh. 9 dari 10 pintu rezeki di dunia dagang. Satunya yaitu
pegawai itu udah ada takarannya, makanya kalau bisa jadi orang kaya ya kalau kecuali punya harta waris ya dikasih orang tua monggo-monggo, tapi kalau tiba-tiba jadi kaya pasti ada hal yang mencurigakan. Jadi silakan kita ikhtiar. Nah, satu lagi kuncinya kalau ingin diperluas rezeki dari Allah, perbanyak sedekah. Kuncinya. Iya, karena pipa rezeki itu ya Allah akan perluas sesuai dengan kebutuhan orang yang diberikan. Kalau ketika kita masih sendiri, mungkin pipanya satu ujung jari ini. Karena kita masih sendiri. Begitu kita menikah, kita ada istri, pipanya Allah besarkan itu. Karena ada 2 orang. Kita nggak punya anak 3, punya anak 4. Itu Allah tambah lagi pipanya. Apalagi kita ambil anak yatim, kita bikin usaha, ada orang-orang yang kita kasih gaji di situ. Rezeki-rezeki yang buat mereka itu lewat pipanya kita. Itu makin diperbesar. Jadi kalau ingin jadi lebih besar rezekinya, ya itu tadi. Perbanyak sedekah, berbagi, maka Allah akan buka kerannya, insya Allah. Wah, Masya Allah, sangat luar biasa. Wah, ini sangat apa ya, luar biasa perbincangan kita hari ini. Ini daging semua kalau masalah. Wah, kalau bisa kita simpulkan, sebisa mungkin dalam keseharian kita mencari rezeki itu hindari yang haram agar hidup kita tentram. Dan jadilah kemudian kita ini pribadi yang bermanfaat, karena sebaik-baik kita ini adalah orang yang bermanfaat. Betul. Nah, luar biasa, terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi tentang banyak hal yang terkait dengan ekonomi. Dan ini sangat luar biasa pencerahan bagi saya dan juga pencerahan bagi para pemirsa kita. Ini lagi mudah-mudahan ini juga Allah catat menjadi amal soleh yang bisa diterima. Dan sekali lagi Ustadz, mudah-mudahan silaturahim selalu terjaga dan menjadi pintu rezeki yang lainnya. Terima kasih banyak Ustadz ya. Tetap pantengin terus program acara kita. Sering sharing ringan, biar gak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.